Oke, jadi gini, coba bayangin deh, kalian lagi ada di sebuah hubungan, bisa itu sama teman, pacar, atau bahkan keluarga, dan kalian merasa semuanya berjalan lancar, nyaman, nggak ada yang ganjel. Tapi, kadang-kadang ada momen tertentu yang bikin kita merasa nggak enak, bingung, atau bahkan ngerasa hubungan itu agak aneh. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasan yang sering terjadi adalah karena kita nggak paham atau nggak sadar kalau sebenarnya ada batasan-batasan yang perlu dijaga dalam hubungan itu. Batasan ini bisa jadi hal yang sepele, tapi sebenarnya penting banget untuk membuat hubungan tetap sehat, nyaman, dan nggak bikin satu sama lain merasa nggak dihargai. Jadi, kenapa sih batasan dalam hubungan itu sangat penting? Bayangin aja, dalam hubungan apapun, pasti ada perbedaan karakter, kepribadian, dan kebutuhan dari masing-masing orang. Mungkin kamu orang yang suka banget ngobrol terus tanpa henti, atau mungkin kamu lebih suka memberi ruang buat diri sendiri, atau ada juga yang suka banget memberi perhatian penuh. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang, kita nggak sadar kalau gaya atau cara kita berinteraksi itu bisa ngelanggar batasan orang lain. Dan begitu hal itu terjadi, tanpa disadari, bisa muncul rasa nggak nyaman, bahkan bisa jadi konflik kecil yang nggak teratasi. Batasan dalam hubungan itu bukan cuma soal jarak fisik atau seberapa sering kita ngobrol, tapi juga soal gimana cara kita menghargai ruang pribadi orang lain, waktu mereka, bahkan perasaan mereka. Bayangin kalau misalnya kita terus-menerus ngirimin pesan tanpa henti ke seseorang yang butuh waktu sendiri, atau kita paksa mereka buat ikut dalam segala aktivitas kita tanpa memberi mereka ruang untuk melakukan hal yang mereka suka. Itu bisa bikin mereka merasa tertekan dan gak dihargai, padahal kita cuma mau dekat dan perhatian. Itulah kenapa penting banget buat punya batasan yang jelas, supaya semuanya tetap berjalan dengan lancar dan gak ada yang merasa tertekan atau gak nyaman. Batasan ini juga gak hanya berlaku buat hubungan dengan orang lain, tapi juga dengan diri kita sendiri. Kadang kita suka lupa, kita juga punya hak untuk punya ruang pribadi, untuk gak selalu berada dalam kondisi yang harus menyenangkan orang lain. Menjaga batasan itu juga soal menghargai diri sendiri dan gak membiarkan diri kita terus-menerus berada dalam situasi yang bikin kita merasa gak nyaman. Jadi, menjaga batasan dalam hubungan bukan berarti kita membatasi kasih sayang atau perhatian, tapi justru kita berusaha untuk saling menghargai dan memahami kebutuhan masing-masing. Selain itu, ada juga hal lain yang perlu kita ingat, yaitu bahwa batasan itu nggak selalu sama antar orang. Mungkin kamu merasa nyaman ngobrol lama, tapi orang lain mungkin butuh waktu sendiri setelah ngobrol sebentar. Mungkin kamu merasa oke dengan sentuhan fisik atau kasih sayang yang ditunjukkan secara terbuka, sementara orang lain mungkin merasa kurang nyaman dengan hal itu. Makanya, penting banget untuk selalu komunikasi dengan jelas, supaya kita tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh orang lain, dan sebaliknya, mereka juga bisa tahu apa yang kita butuhkan dalam hubungan tersebut. Jadi, kenapa batasan ini jadi hal yang harus kita jaga? Karena, kalau nggak ada batasan yang jelas, bisa jadi kita nggak sadar sudah melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa nggak dihargai atau nggak nyaman. Tanpa batasan, hubungan itu bisa jadi nggak sehat karena saling merasa terpaksa atau malah tersakiti. Makanya, penting banget untuk membangun kesadaran diri tentang batasan dan mulai menerapkannya dalam hubungan kita, baik itu hubungan dekat atau yang lebih santai. Sekarang, gue mau kasih beberapa tips yang bisa banget kalian terapkan buat menjaga hubungan tetap sehat dan nyaman, tentunya dengan tetap menghargai batasan masing-masing. Dengan tips-tips ini, gue harap kalian bisa lebih paham tentang pentingnya menjaga batasan dalam hubungan dan bagaimana cara melakukannya tanpa ngerasa canggung atau terpaksa. Karena yang namanya hubungan itu, kalau kita bisa saling menghargai dan mengerti satu sama lain, pasti bakal jauh lebih enak dan jauh dari drama. Jadi, siap untuk bahas tipsnya? Let's go!
1. Jaga komunikasi yang terbuka dan jujur. Oke, jadi komunikasi itu kunci banget dalam hubungan, apapun bentuk hubungannya, entah itu sama teman, pacar, atau keluarga. Kenapa penting? Karena dengan komunikasi yang jelas, kita bisa saling ngerti satu sama lain. Bayangin deh, misalnya kamu merasa nggak nyaman dengan sesuatu, entah itu cara seseorang perlakukan kamu atau cara mereka mengharapkan sesuatu, tapi kamu nggak ngomong apa-apa. Lama-lama, perasaan nggak nyaman itu bisa numpuk dan bisa berakhir dengan drama besar yang sebenarnya bisa dihindari kalau aja ada pembicaraan yang jujur sejak awal. Seringkali kita mikir, nggak usah ngomong deh, biar aja mereka tahu sendiri, atau nggak enak deh kalau ngomong langsung, padahal itu malah bikin masalah jadi lebih besar. Loh, misalnya, kamu mungkin merasa tertekan karena temanmu selalu nanyain kehidupan pribadi kamu, atau pasangan kamu sering ngirim pesan tanpa henti padahal kamu butuh waktu sendiri. Kalau nggak ada komunikasi yang jelas, si teman atau pasangan kamu nggak akan tahu kalau kamu merasa seperti itu. Mereka nggak bisa ngerti apa yang kamu rasain, karena mereka nggak bisa baca pikiran kamu. Nah, yang harus kamu ingat adalah bahwa berkomunikasi itu nggak selalu berarti harus bicara dengan cara yang serius dan kaku. Kamu bisa ngomong dengan santai, yang penting jelas dan jujur. Misalnya, kalau kamu butuh waktu untuk sendiri, coba deh bilang, aku lagi butuh waktu buat diri sendiri nih, nanti kita ngobrol lagi ya. Atau kalau kamu nggak suka kalau teman kamu terus-terusan nanyain soal hubungan pribadi kamu, bilang aja dengan cara yang santai, seperti, aku lebih nyaman kalau urusan pribadi itu nggak dibahas dulu. Ya, nggak apa-apa kan? Intinya, jangan takut buat ngomong, semua orang berhak untuk ngomong dan didengarkan. Kalau kamu merasa nggak nyaman, bilang aja. Coba untuk menghindari perasaan yang dipendam, karena itu bisa bikin kamu stres dan gak nyaman dalam hubungan. Komunikasi yang baik adalah dasar untuk menjaga batasan yang sehat dalam hubungan. Jangan lupa juga, kalau komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal mendengarkan. Jadi, ketika kamu ngomong, pastikan kamu juga memberi ruang untuk orang lain buat berbicara dan nyatain perasaan mereka. Ini bukan soal siapa yang lebih benar atau lebih pintar ngomong, tapi soal saling ngerti dan menghargai perasaan masing-masing. Kalau kedua belah pihak bisa ngobrol dengan jujur dan terbuka, hubungan bakal lebih solid dan gak gampang berantakan. 2. Hormati ruang pribadi orang lain. Setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda dalam menjaga ruang pribadi mereka, dan ini perlu banget dihormati, baik dalam hubungan pertemanan, keluarga, atau pacaran. Mungkin kamu tipe orang yang sangat terbuka dan gak masalah kalau kehidupan pribadi kamu dibahas ke teman-teman atau bahkan pasangan, tapi ada juga orang yang lebih suka menjaga beberapa hal tetap pribadi dan gak mau itu diketahui banyak orang. Dan itu nggak salah, ini semua soal nyaman atau nggak dengan batasan masing-masing. Misalnya, kamu mungkin merasa nyaman banget kalau teman kamu terus-terusan tanya tentang apa yang kamu lakukan setiap hari atau apa yang lagi kamu pikirin. Tapi, ada juga orang yang lebih suka punya waktu untuk diri sendiri dan gak mau kehidupan pribadinya diketahui orang lain. Kalau kamu gak paham soal ini dan terus-terusan menggali hal-hal pribadi tanpa izin, bisa jadi teman atau pasangan kamu merasa gak dihargai atau bahkan tertekan. Bayangin aja, kamu lagi butuh waktu buat sendiri, tapi terus diganggu terus, pasti lama-lama bisa merasa nggak nyaman, kan? Nah, penting banget buat kamu menghormati ruang pribadi orang lain. Ini bukan berarti kamu harus jadi orang yang dingin atau jauh, tapi lebih ke memberikan ruang untuk masing-masing pihak merasa nyaman. Kalau teman atau pasangan kamu bilang, aku butuh waktu sendiri dulu, atau aku nggak mau cerita soal itu dulu, jangan dipaksa. Hargai keputusan mereka dan beri mereka waktu yang mereka butuhkan. Dengan menghormati ruang pribadi ini, kamu juga menunjukkan bahwa kamu menghargai perasaan dan kenyamanan mereka. Dan ingat,
Ini bukan tentang kamu nggak penting, tapi justru soal menjaga keseimbangan dalam hubungan. Misalnya, dalam hubungan pacaran, mungkin pasangan kamu merasa nyaman untuk nggak selalu ngabarin segala hal yang dia lakukan. Mungkin dia cuma ingin menikmati waktu tanpa harus selalu menjelaskan setiap detail. Jangan langsung mikir kalau dia nggak peduli, tapi lihat dari perspektif lain. Setiap orang punya cara yang berbeda dalam menjaga privasinya. Begitu juga dalam pertemanan, kadang ada teman yang lebih suka bicara tentang hal-hal yang bersifat umum atau ringan, tapi nggak mau masuk ke urusan yang lebih dalam. Itu bukan berarti mereka nggak percaya sama kamu, tapi lebih ke soal kenyamanan mereka menjaga beberapa hal tetap untuk diri mereka sendiri. Yang perlu kamu lakukan adalah coba untuk peka dengan situasi dan perasaan orang lain. Kalau mereka nggak nyaman dengan suatu hal, jangan dipaksa. Justru, dengan menghargai batasan dan ruang pribadi mereka, kamu juga bisa membangun kepercayaan yang lebih kuat dalam hubungan itu. Dengan begitu, mereka juga akan lebih nyaman dan terbuka sama kamu, karena mereka tahu kamu paham soal batasan-batasan yang mereka punya. Jadi, selalu ingat untuk memberi ruang dan menghargai privasi orang lain. Dengan begitu, hubunganmu akan jauh lebih sehat dan nyaman, tanpa ada yang merasa tertekan atau enggak dihargai. 3. Tahu kapan harus memberi waktu sendiri. Mungkin banyak yang enggak sadar, tapi salah satu kunci supaya hubungan tetap sehat adalah memberi ruang atau waktu sendiri. Pasti pernah kan merasa, setelah ngabisin waktu bareng terus-terusan, rasanya kayak butuh jeda sebentar? Atau mungkin pernah merasa kayak, aduh, gue butuh waktu buat diri sendiri nih, kayaknya gue udah terlalu banyak kasih perhatian buat orang lain. Nah, itu adalah hal yang wajar banget. Dalam hubungan apapun, baik itu dengan teman, pacar, atau keluarga, kita tetap butuh waktu untuk fokus ke diri sendiri, buat recharge energi, atau sekedar menikmati waktu tanpa gangguan. Coba bayangin deh, kalau kamu terus-terusan bersama dengan orang yang sama, tanpa ada waktu buat diri sendiri, bisa jadi lama-lama kamu merasa kehabisan energi. Kita semua butuh ruang buat ngelakuin hal-hal yang kita suka, yang nggak melibatkan orang lain. Entah itu sekedar baca buku, nonton film favorit, jalan-jalan sendiri, atau cuma tidur seharian tanpa diganggu. Itu semua penting buat menjaga kesehatan mental kita, biar nggak gampang merasa tertekan atau kelelahan. Jangan khawatir, memberi waktu sendiri nggak berarti hubunganmu jadi dingin atau nggak perhatian. Justru, ini adalah cara untuk menjaga hubungan tetap segar. Bayangin kalau kamu selalu bersama terus, nggak ada ruang untuk diri sendiri, lama-lama hubungan itu bisa jadi monoton dan kamu malah merasa nggak ada ruang untuk berkembang. Memberi waktu sendiri ini seperti memberi kesempatan pada diri kita untuk melakukan hal-hal yang kita nikmati tanpa harus memikirkan orang lain, sehingga ketika kita bertemu kembali, kita jadi lebih segar, lebih semangat, dan siap buat menikmati waktu bareng orang itu lagi. Untuk pacaran, misalnya, itu juga bisa jadi cara buat menjaga kepercayaan. Kalau kamu selalu berduaan terus, tanpa ada ruang untuk diri masing-masing, bisa jadi salah paham. Tapi kalau kamu ngerti kapan harus memberi waktu sendiri, pasanganmu bisa merasa dihargai, karena mereka juga butuh waktu untuk ngelakuin hal-hal mereka sendiri tanpa merasa diwaswasi. Sama halnya dengan teman-teman, kalau kamu nggak kasih mereka ruang buat ngelakuin kegiatan mereka sendiri, bisa jadi mereka merasa tertekan atau nggak bebas. Jadi, kalau ada teman atau pasangan yang bilang, aku butuh waktu sendiri dulu, itu bukan berarti mereka nggak sayang atau nggak peduli, tapi lebih ke mereka butuh ruang untuk bisa kembali dengan energi yang lebih positif. Dan jangan salah, waktu sendiri itu nggak selalu berarti harus sendirian dalam arti yang sepi atau menjauh, tapi lebih kepada memberi ruang untuk diri kita sendiri tanpa merasa dipaksa. Ini juga penting untuk menjaga keseimbangan emosi dan mental kita, karena nggak ada yang lebih menyenangkan selain bisa kembali dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih lega.
4. Pahami perbedaan dalam menunjukkan kasih sayang. Di setiap hubungan pasti ada yang namanya kasih sayang, tapi cara setiap orang menunjukkan kasih sayangnya bisa sangat berbeda-beda. Ada yang suka perhatian terus-terusan, ada yang lebih suka menunjukkan kasih sayang dengan tindakan, ada juga yang lebih suka lewat kata-kata. Ini penting banget buat dipahami, karena seringkali kita melihat kasih sayang dengan cara kita sendiri tanpa melihat cara orang lain memperlihatkannya. Nah, inilah yang bisa jadi sumber konflik kalau kita nggak paham. Misalnya, kamu tipe orang yang suka banget kalau diajak ngobrol dan dibahas segala hal. Kalau pasangan atau teman kamu diam-diam aja atau nggak menunjukkan perhatian yang sama, bisa jadi kamu merasa nggak dihargai. Padahal, mungkin aja dia mengungkapkan kasih sayangnya dengan cara yang berbeda. Misalnya, dia lebih suka memberikan perhatian lewat tindakan, seperti bantu kamu saat ada kesulitan, atau mungkin dengan cara dia meluangkan waktu untuk kamu. Jadi, meskipun dia nggak bicara banyak, dia tetap menunjukkan kasih sayang melalui cara yang lebih praktis dan konkret. Di sisi lain, ada juga orang yang mungkin lebih suka dengan perhatian verbal. Mereka merasa dihargai kalau diberi pujian, ungkapan sayang, atau sekedar diberitahukan kalau mereka penting buat kita. Kalau kita nggak memberikan hal itu, mereka mungkin merasa diabaikan, padahal bagi kita, memberi perhatian lewat tindakan lebih berarti. Makanya, penting banget buat paham cara orang lain menunjukkan kasih sayang, supaya kita nggak salah paham atau merasa kecewa. Ini juga berlaku dalam hubungan pacaran. Loh, ada pasangan yang mungkin nggak terlalu sering mengungkapkan kata-kata manis atau I love you, tapi mereka bisa menunjukkan kasih sayang dengan cara menjaga dan perhatian lewat tindakan sehari-hari. Kadang, orang yang lebih introvert atau pendiam itu juga sangat perhatian, cuma mereka nggak selalu tahu bagaimana cara mengungkapkannya dengan kata-kata. Jadi, jangan langsung mikir kalau mereka nggak peduli, hanya karena mereka nggak sering bilang hal-hal manis. Begitu juga dengan kamu, kalau kamu lebih suka memberi perhatian dengan cara langsung ngomong, cobalah untuk peka terhadap cara pasangan kamu menunjukkan perhatian. Mungkin dia lebih suka menunjukkan lewat tindakan, seperti menyediakan waktu buat kamu atau melakukan hal-hal kecil yang kamu butuhkan. Kalau dalam pertemanan, ini juga berlaku. Mungkin ada teman yang gak pernah bilang, "Aku sayang kamu," tapi dia selalu ada saat kamu butuh. Atau, ada juga teman yang sering ngirim pesan dan bertanya tentang keadaan kamu, dan kamu mungkin merasa lebih dihargai dengan perhatian itu. Yang jelas, jangan pernah bandingin cara orang menunjukkan kasih sayang dengan cara kita sendiri, karena setiap orang punya cara yang unik. Hal terpenting di sini adalah saling memahami dan menghargai cara orang lain untuk menunjukkan rasa sayangnya. Dengan begitu, nggak akan ada yang merasa tidak dihargai, dan hubungan kalian akan tetap berjalan dengan lancar dan penuh pengertian. Maka dari itu, selalu ingat untuk terbuka dan peka terhadap perbedaan cara orang menunjukkan kasih sayang. Karena, di balik semua tindakan atau kata-kata yang kita beri, yang paling penting adalah niat dan pemahaman kita terhadap satu sama lain. 5. Belajar untuk mengatakan tidak. Pernah nggak sih, kamu merasa terjebak dalam situasi di mana kamu merasa nggak enak untuk bilang tidak? Mungkin itu karena kamu nggak mau menyakiti perasaan orang lain atau takut dianggap egois. Tapi, guys, belajar untuk bilang tidak itu sangat penting dalam menjaga batasan dalam hubungan. Kalau kamu terus-menerus menyetujui segala hal, walaupun itu bikin kamu nggak nyaman atau capek, lama-lama kamu bisa merasa nggak dihargai atau bahkan kehabisan energi. Selain itu, terus-menerus nggak mengungkapkan apa yang kamu butuhkan juga bisa bikin hubungan jadi nggak sehat. Coba deh bayangin, kamu lagi sibuk banget, lagi ada banyak tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi ada teman atau pacar yang minta kamu buat menemani mereka ke suatu tempat atau melakukan sesuatu yang kamu nggak siap buat lakuin. Kalau kamu terus-terusan merasa terpaksa untuk bilang, "Ya,
Padahal sebenarnya kamu butuh waktu untuk dirimu sendiri. Bisa jadi kamu bakal merasa kecewa dan lama-lama jadi nggak senang dalam hubungan tersebut. Dan akhirnya, kalau terus-terusan ngumpulin perasaan kecewa tanpa bisa diungkapin, bisa jadi masalah yang kecil jadi besar, dan kamu bisa merasa terjebak dalam situasi yang sebenarnya bisa dihindari. Makanya, penting banget buat berani bilang tidak dengan alasan yang jelas dan tanpa rasa bersalah. Kamu nggak harus selalu melakukan apa yang orang lain mau, terutama kalau itu melibatkan kenyamanan atau kebutuhan pribadi kamu. Misalnya, kalau kamu lagi butuh waktu sendiri atau lagi capek banget, dan teman atau pasangan kamu ngajak untuk hangout atau ngelakuin sesuatu yang kamu nggak ada energi, cukup bilang aja, maaf, aku lagi capek dan butuh waktu buat diri sendiri, atau aku nggak bisa sekarang, tapi kita bisa atur waktu lain. Itu bukan berarti kamu nggak peduli, tapi kamu juga menghargai kebutuhan dirimu sendiri. Tentu, bilang tidak itu perlu disesuaikan dengan situasi dan cara kita mengungkapkannya. Jangan bilang tidak dengan kasar atau menghindar tanpa alasan yang jelas, karena itu bisa bikin orang merasa diabaikan. Cobalah untuk menjelaskan dengan jujur kenapa kamu nggak bisa melakukannya, tapi tetap dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Ini juga memberi sinyal bahwa kamu menghargai orang tersebut, tapi kamu juga punya hak untuk menjaga diri sendiri. Dan percaya deh, semakin kamu terbiasa dengan hal ini, kamu akan lebih nyaman dalam menjaga batasan dalam hubunganmu tanpa merasa bersalah atau terpaksa. Belajar bilang tidak, itu juga soal menjaga kepercayaan dalam hubungan. Ketika kamu jujur tentang apa yang kamu butuhkan, orang lain akan lebih menghargai kamu dan tahu bahwa mereka harus menghormati ruang dan waktu yang kamu perlukan. Ini malah bisa membuat hubungan jadi lebih kuat, karena ada rasa saling memahami dan menghormati kebutuhan satu sama lain. 6. Pahami ketika batasan itu bisa berubah. Batasan dalam hubungan itu bukan sesuatu yang statis atau nggak bisa berubah. Loh, justru, seiring berjalannya waktu, batasan bisa berubah sesuai dengan perkembangan hubungan dan perubahan dalam diri kita sendiri. Misalnya, di awal hubungan kamu mungkin merasa nyaman untuk terus bersama setiap saat, tapi seiring berjalannya waktu, kamu mungkin merasa butuh lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Begitu juga dengan teman atau pasangan, bisa jadi mereka awalnya nggak terlalu peduli tentang seberapa sering kalian berkomunikasi, tapi lama-lama mereka mulai merasa penting untuk lebih sering ngobrol atau menghabiskan waktu bersama. Nah, ini yang harus kita pahami, batasan itu fleksibel dan bisa berubah seiring waktu. Penting banget untuk nggak terjebak dalam pikiran bahwa batasan yang kamu tentukan sekarang harus selalu tetap sama. Kita semua tumbuh dan berkembang, dan dengan itu, kebutuhan kita dalam hubungan juga bisa berubah. Mungkin dulu kamu nggak masalah dengan teman yang sering banget minta bantuan atau perhatian ekstra, tapi sekarang kamu merasa perlu waktu lebih untuk diri sendiri. Itu adalah hal yang wajar. Begitu juga dalam hubungan pacaran, mungkin dulu kamu merasa nyaman untuk selalu berbagi semua hal, tapi setelah beberapa waktu, kamu mulai merasa butuh lebih banyak privasi. Ini adalah proses alami, dan yang penting adalah bagaimana kamu mengkomunikasikan perubahan itu dengan orang lain. Jadi, saat batasan mulai berubah, penting banget untuk tetap berbicara tentang perubahan tersebut dengan orang yang ada di sekitarmu. Jangan biarkan mereka bingung atau merasa disingkirkan. Misalnya, kamu merasa sekarang lebih nyaman kalau nggak harus selalu dihubungi tiap jam, atau kamu butuh waktu sendiri tanpa selalu memberi penjelasan. Bilang aja, aku merasa sekarang butuh waktu sendiri dulu, bukan berarti aku nggak peduli, tapi aku merasa ini akan membuat aku lebih baik dalam hubungan kita. Komunikasi yang jelas soal perubahan batasan ini akan membantu orang lain mengerti dan menghindari salah paham. Selain itu, jangan juga merasa cemas kalau kamu merasa batasan kamu berubah.
Itu adalah bagian dari bagaimana kita memahami diri sendiri lebih dalam dan belajar apa yang membuat kita merasa nyaman. Dengan mengubah batasan secara jujur dan terbuka, kamu juga memberi kesempatan untuk hubungan itu berkembang lebih sehat, karena orang lain juga akan merasa lebih dihargai dan gak merasa terkejut atau bingung dengan perubahan yang ada. Kalau kamu merasa kesulitan untuk mengungkapkan perubahan batasan ini, coba lakukan secara perlahan dan beri waktu bagi orang lain untuk memahami perubahan itu. Yang penting, tetap berusaha untuk menjaga hubungan yang sehat dan penuh pengertian. Ingat, hubungan yang sehat itu bukan soal mengorbankan diri sendiri atau mengikuti aturan yang kaku, tapi tentang menemukan keseimbangan yang nyaman untuk kedua belah pihak. Jadi, nggak masalah kalau batasan kamu berubah. Yang penting adalah kamu bisa berkomunikasi dengan baik tentang perubahan itu supaya semua orang bisa menyesuaikan diri tanpa ada yang merasa tertekan atau bingung. Nah, kalau gue tarik kesimpulan dari semua yang udah kita bahas tadi, intinya adalah menjaga hubungan yang sehat itu bukan cuma soal saling peduli atau perhatian, tapi juga soal menghargai batasan masing-masing. Batasan itu bukan sesuatu yang kaku atau harus dipertahankan selamanya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menjaga kenyamanan satu sama lain. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu terbuka dan jujur dalam berkomunikasi, karena tanpa komunikasi yang baik, semua hal bisa jadi nggak jelas dan malah bikin hubungan itu jadi berantakan. Ingat, setiap orang punya cara masing-masing dalam menunjukkan kasih sayang, dan itu sah-sah aja. Jadi, jangan samakan cara kamu dengan cara orang lain. Hormati ruang pribadi mereka, dan juga pastikan kamu punya waktu untuk diri sendiri. Jangan takut buat bilang tidak ketika kamu merasa perlu ruang, karena itu adalah hak kamu, dan hubungan yang sehat pasti bisa terbangun kalau ada pengertian dan respek satu sama lain. Dan satu hal lagi, batasan itu bisa berubah seiring waktu, loh. Jadi, nggak ada yang salah kalau kamu merasa butuh waktu lebih banyak buat diri sendiri, atau kalau kamu butuh lebih banyak perhatian dari orang lain. Yang penting adalah kamu bisa berkomunikasi dengan baik dan saling menghargai perubahan tersebut. Nah, semoga tips-tips ini bisa bantu kamu buat menjaga hubungan yang lebih sehat dan lebih nyaman. Kalau kamu ngerasa bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Ya, terus share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga bisa dapetin info yang bermanfaat ini. Jangan lupa juga untuk komen di bawah, cerita pengalaman kamu tentang menjaga batasan dalam hubungan. Gue tunggu banget feedback dan cerita dari kalian, karena setiap hubungan itu unik dan kita bisa saling belajar dari pengalaman satu sama lain. Thanks for watching. Dan sampai jumpa di video berikutnya.